Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Selasa 23 Juni 2026. Tema pada pagi hari ini adalah hati nurani atau kolbu yang mengeras, ya. Jadi kolbu yang mengeras atau qaswa al-qalb, ya, adalah kondisi di mana hilangnya kepekaan spiritual, ya, di mana kolbu atau hati nurani menjadi tertutup dari kebenaran dan tidak lagi terpengaruh oleh peringatan. Jadi kondisi ini menggambarkan sebagai kondisi yang mana yang lebih keras daripada batu. Makanya Bapak Ibu, orang yang hati nuraninya atau kolbunya mengeras itu sulit sekali untuk diberikan nasihat, sulit sekali untuk menerima kebenaran. Bahkan orang yang memberi nasihat itu akan dimusuhi, ya, akan disalahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu bagaimana dampak dan bahayanya ketika kondisi seseorang itu kolbunya dalam keadaan mengeras, ya. Artinya tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau menerima kebenaran, ya. Yang pertama, yang jelas orang itu tidak mampu menerima, menyerap kebenaran. Jadi orang yang kolbunya keras, ya, tidak lagi mempan untuk diberikan nasihat, dan ayat-ayat Allah itu tidak lagi masuk ke dalam kolbunya, atau terutama kolbu kirinya yang di dalamnya ada jiwa untuk berkomunikasi dengan Allah. Kemudian bahayanya juga kalau orang itu tidak mau menerima kebenaran Al-Quran, nanti saudaranya itu bermasalah. Paru-parunya secara batin itu akan tumbuh sifat sombong, akan tumbuh sifat kikir, akan tumbuh sifat iri, akan tumbuh dalam dirinya, ya, merasa senang jika orang lain susah, merasa susah jika orang lain senang, dan sifat-sifat buruk lainnya. Bahkan berbuat maksiat itu dianggap sesuatu yang biasa. Nah, ini yang berbahaya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah kehilangan rasa empati. Jadi orang-orang atau kita ketika mengalami hati nurani atau kolbu itu dalam keadaan mengeras karena tidak mengingat Allah atau tidak mau menerima kebenaran Al-Quran, maka menjadikannya kita itu enggan untuk taat kepada Allah, malas untuk beribadah, sering melanggar janji, memiliki kepedulian sosial yang sangat rendah. Mari kita renungkan bersama Bapak Ibu ayat Al-Quran, bagaimana kondisi kolbu kita dalam keadaan keras, lalu Allah juga memberikan peringatan, ya, untuk segera berbenah diri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 74, jadi Allah berfirman, "Summa qasat qulubukum", ya, kemudian kolbumu menjadi keras, ya. Kalau di dalam Al-Quran itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi, ya.
yaitu orang-orang yang tidak pernah mendapatkan petunjuk dari Allah, orang-orang yang tidak dapat dimasuki kebenaran, yaitu kebenaran Al-Quran. Min ba'di dzalika, ya, fahiya kal hijarah. Setelah itu maka ia adalah seperti batu. Jadi kondisi orang itu ketika kolbunya mengeras, ya, maka kondisi kolbunya itu seperti batu, atau bahkan lebih dari itu, au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana kolbu itu mengeras seperti batu, bahkan lebih, ya. Disebabkan karena apa? Karena kita sering melanggar perintah Allah, karena kita sering bermaksiat kepada Allah, karena kita menganggap dosa dianggap biasa, lalu lalai daripada berzikir kepada Allah. Akibatnya ketika kita lalai daripada berzikir kepada Allah, maka sulit sekali kolbu atau jiwa itu menerima kebenaran, terutama kebenaran Al-Quran. Di situ akan terjadi penyumbatan. Yang biasanya jiwa itu senantiasa berkomunikasi dengan Allah, itu disebabkan karena kita istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Nah sekarang sudah tertutup, kolbunya itu sudah tertutup karena kita banyak bermaksiat kepada Allah, sehingga kolbu itu atau hati nurani kita menjadi keras. Nah orang-orang yang hatinya nurani menjadi keras ini biasanya tidak mau diberi nasihat orang lain, ya. Orang itu semakin nikat untuk melanggar perintah Allah, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita renungkan kembali dampak daripada hati yang mengeras. Di dalam surat As-Zumar ayat 22, Allah juga mengingatkan kita, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah kolbunya untuk menerima Islam. Artinya apa? Artinya ketika kolbunya itu mampu menerima Islam dengan utuh, ya, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Disebabkan karena apa? Karena kolbunya itu sudah disterilkan, jiwanya sudah difungsikan kembali untuk curhat kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah. Lalu Allah turunkan cahaya, salah satunya berupa petunjuk tadi. Fahuwa ala nurim min rabbih, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, ya. Nah itu orang-orang yang menjaga kesucian kolbunya, menjaga kesucian jiwanya, Allah turunkan cahaya. Apakah sama dengan orang-orang yang kolbunya dikunci mati oleh Allah? Ya, fawailul lil qasiyah, maka kecelakaan besarlah. Artinya adab yang sangat pedih, adab yang sangat besar. Qulubuhum min dzikrillah, bagi mereka yang telah membatu kolbunya untuk mengingat Allah atau untuk menerima kebenaran Al-Quran. Jadi ini Bapak Ibu, kita jangan sampai lalai daripada mengingat Allah. Kita harus lebih dominan hidup kita itu mengingat Allah daripada urusan dunia. Sempatkan, berikan ruang waktu yang begitu luas atau seluas-luasnya. Jangan sampai kita lalai daripada mengingat Allah. Jangan dibiarkan kolbu kita membatu, sebab itu Allah akan memberikan azab yang sangat pedih Bapak Ibu. Mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ya, menjaga istiqomah di dalam melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu secara berjemaah atau sholat-sholat sunnah lainnya, beramal soleh, berdoa kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Ini dalam rangka apa? Supaya kolbu kita ini tidak mengeras Bapak Ibu. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah dalam kesesatan yang nyata, ya. Artinya apa? Orang-orang yang kolbunya menjadi keras, ya,
maka orang itu dalam kesesatan yang nyata. Itu karena apa? Karena di dalam dirinya itu kepemimpinannya dikendalikan oleh yang lain, bukan oleh jiwa, bukan oleh kolbu kiri, sehingga kolbu kiri menjadi keras, jiwanya menjadi keras. Ya. Itu disebabkan karena apa? Bisa jadi kita dikendalikan oleh fikir kita, di mana fikir atau otak itu ya banyak ciri-cirinya adalah mencintai dunia berlebihan, ya, sehingga lalai daripada mengingat Allah, memperturutkan hawa nafsunya tanpa kendali. Nah, maka ketika hawa nafsu itu menjadi dominan, disitulah masuklah setan-setan atau iblis, ya, melalui jalan darah, sehingga menyebabkan kita menjadi sesat di jalan Allah. Nah, maka semakin keraslah kolbu kita, maka gelaplah kolbu kita untuk mengingat Allah. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan adalah mari banyak kita mengingat Allah, dengan banyak berzikir, menjaga kesucian jiwa. Kemudian dada kita, saudara kita lapangkan, ya. Fikir maupun kolbu kanan kita atau saudara kita harus kita kendalikan oleh kolbu kiri kita. Jagalah istiqomah, di dalam istiqomah ibadah kita banyak mengingat Allah, ya. Mudah-mudahan dengan demikian maka hati kita atau hati nurani atau kolbu kita menjadi lemah lembut, selalu menerima dengan lapang nasihat-nasihat yang orang lain berikan kepada kita untuk kebaikan. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa hidup kita akan menjadi tenang karena kolbu kita banyak mengingat Allah, jiwa kita dalam keadaan suci. Maka ketika itulah banyak mengalir cahaya Allah untuk kita. Maka dapat dipastikan hidup kita selalu dalam keadaan di jalan lurus, yaitu di jalan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.